Halo, jumpa lagi dengan channel Media Pembelajaran Seni. Kali ini kita akan berlatih atau belajar menyanyi secara vokal grup. Materi ini adalah materi kelas 8. Selamat mengikuti anak-anakku semuanya, tetap semangat. Vokal grup KD 3.2 memahami teknik dan gaya lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. KD yang keterampilan adalah menyanyikan lagu-lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian vokal grup. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan pembagian vokal grup. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan paduan suara dan vokal grup. 4. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri vokal. Vokal grup adalah sebuah kelompok penyanyi yang beranggotakan kurang dari 10 orang serta 1-2 atau 3 pemusik pengiring. Kemudian vokal grup adalah kelompok penyanyi dengan jumlah maksimal 10 orang yang bernyanyi dan berharmonisasi bersama dengan iringan oleh instrumen. Pembagian peran dalam vokal grup. Vokal grup adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Antara lain ada sopran, alto, bass, tenor. Sopran dan alto merupakan jenis suara untuk wanita, sedangkan bass dan tenor adalah jenis suara untuk pria. Perbedaan vokal grup dan paduan suara. Vokal grup anggotanya antara 5-10, sedangkan paduan suara lebih dari 20 orang. Pembagian suara di paduan suara dibedakan menurut ketinggian suara, sedangkan vokal grup dibedakan menjadi suara 1, 2, 3, dan seterusnya. Paduan suara dipimpin oleh seorang dirijen, sedangkan vokal grup tidak dipimpin oleh dirijen. Aransemen lagunya pada vokal grup itu lebih bebas, sedangkan aransemen paduan suara itu terbatas karena dibatasi oleh ketinggian suara penyanyinya. Berikutnya pembagian dalam vokal grup. Ada yang namanya lead vokalis. Lead vokal adalah bagian yang mengharuskan penyanyi menyanyikan lagu dengan nada paling tinggi yang powerful. Kemudian ada main vokalis, adalah pembagian vokal nada suara yang sedang, artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian pembagian vokal subvokalis adalah bagian vokal yang setingkat lebih rendah dari main vokalis, biasanya mendapatkan bagian lagu paling sedikit. Subvokal terkadang juga menjadi subrapper. Berikutnya vokalis adalah bagian vokal yang hampir sama dengan subvokal, hanya saja biasanya subvokal merangkap menjadi subrapper, tetapi kalau vokalis biasanya tidak merangkap. Kemudian pembagian vokal lead rapper
adalah bagian rapper yang sering menyanyikan lagu rapper dalam vokal grup. Biasanya rapper menyanyikan lagu dengan suara yang hampir sama, yaitu suara yang terdengar lebih lembut dari main rapper dan sub rapper. Rapper utama adalah bagian rapper yang menyanyikan lagu rapper dengan bagian lebih sedikit dari rap rapper. Biasanya suara main rapper sedikit lebih cepat dibandingkan daripada lead rapper. Kemudian sub rapper adalah bagian rapper yang biasanya bernyanyi setelah suara main rapper. Sub rapper sering merangkap menjadi sub vokalis karena suara sub rapper yang ditunjuk lebih lembut dari main rapper. Kemudian kita bicarakan tentang bentuk vokal grup. Yang pertama adalah akapela. Akapela merupakan bentuk vokal grup dengan gaya kapel dan tanpa alat musik pengiring. Yang kedua, nasyid. Nasyid asalnya dari bahasa Arab, yaitu asyada sunshida, yang berarti bersenandung. Yang berikutnya adalah lagu kanon. Lagu kanon merupakan lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi dan dinyanyikan dengan melodi yang saling berkejaran namun terdengar indah. Jadi mulainya tidak bersama antara kelompok dan berhentinya pun tidak bersama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Berikutnya kita akan bicara tentang membuat aransemen vokal grup. Dalam membuat aransemen vokal grup, sebuah nyanyian bisa terdiri dari lagu dan syair, sehingga tidak hanya menitik beratkan pada lagu dengan melupakan syair. Isi pada syair harus menjadi titik awal bersama dengan lagu yang bisa dilakukan dalam menentukan gaya aransemen. Berikutnya, nyanyikanlah melodi secara lahiriah dan dengan hati. Hal ini bisa dilakukan dengan mendengarkan akur-akur yang melatar belakangi serta suasana melodi dan iramanya. Berikutnya, bunyi merupakan hal penting, yang paling penting dalam menyusun suatu aransemen vokal, karena pada dasarnya aransemen vokal tidak bisa dibunyikan menggunakan instrumen, karena ambitus vokal dan alat musik mempunyai ciri dan tugas yang berbeda. Oleh karena itu harus kita coba. Kemudian aransemen yang baik dihasilkan dari suatu perkembangan yang dapat ditumpuh dengan terus berlatih dan terus berlatih, sehingga lagu dan aransemen yang dibuat benar-benar menjadi matang dan enak. Berikutnya, teori harus dilakukan dengan praktek dan lebih dulu mengalami proses penyesuaian. Berarti harus kita coba, terus dicoba apakah sudah harmonis. Belum tentu aransemen 5 suara akan lebih bagus daripada aransemen yang menggunakan untuk 4 suara atau untuk 3 suara. Oleh karena itu perlu dicoba dan dicoba, kemudian dirasakan sudah harmonis atau belum. Demikian perbincangan kita tentang vokal grup. Mari kita saling berbagi, belajar. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih.